Di dunia Naruto, banyak terdapat berbagai macam jutsu yang memiliki kekuatan dan daya serang yang berbeda-beda. Selama berjalannya anime ini, banyak sudah jutsu pemusnah massal yang diperlihatkan mulai dari serangan jarak dekat hingga serangan untuk seluruh dunia. Nah, penasaran kan kalian apa sajakah jutsu pemusnah massal yang ada di dunia Naruto ini? Dan ini dia, 14 jutsu pemusnah massal dalam versi kami. Check this out! Nomor 14, Gelombang Pasir Gaara. Nah, jutsu ini adalah sebuah jutsu pemusnah massal di mana Gaara akan membuat sebuah ombak pasir raksasa, di mana dia akan mengubur hidup-hidup musuhnya dengan ombak pasir ini. Namun sayangnya, jutsu ini hanya bisa digunakan jika jumlah pasir yang ada di sekitar Gaara sangat banyak. Makanya, saat Gaara melawan Kimimaro, dia mengumpulkan pasir yang berada di dalam tanah dulu baru bisa menggunakan jutsu ini. Nomor 13, Katon Goma Kekkyu. Nah, selanjutnya ada jutsu api milik Uchiha Madara. Jutsu ini adalah sebuah teknik api yang akan membuat sebuah dinding api raksasa dalam wilayah yang sangat luas. Bahkan saat Madara menggunakan jutsu ini untuk melawan aliansi shinobi, para aliansi memerlukan ratusan shinobi pengguna elemen air untuk melawan jutsu api Madara ini. Dengan jangkauan serangan yang sangat luas serta daya hancur yang sangat dahsyat, jutsu ini layak disebut sebagai jutsu pemusnah massal. Nomor 12, Jutsu Air Kisame. Kisame adalah sosok ninja yang disebut sebagai biju tanpa ekor. Gelar ini diberikan kepadanya karena Kisame memiliki jumlah cakra yang sangat banyak. Dengan jumlah cakra yang besar ini, Kisame bisa membuat sebuah danau di tempat yang tidak ada air sedikit pun. Dan hebatnya, berkat mengambil cakra Hachibi dengan Samehada, Kisame bisa membuat sebuah kurungan air raksasa di mana dia akan menjadi pusat bagi kurungan air itu. Kisame yang memiliki insang dan berubah menjadi monster ikan bisa sesukanya bergerak di dalam air ini. Tapi musuhnya perlahan akan melemah dan tewas. Dan inilah yang membuat Killer Bee kalah melawan Kisame. Coba bayangkan saja, jika Kisame menggunakan jutsu ini saat perang, maka para aliansi yang terkurung di dalam air ini akan perlahan mati semuanya. Nomor 11, Hirodora. Hirodora adalah teknik taijutsu dengan gelombang kejut. Guy menggunakan teknik ini saat membuka gerbang ketujuh Hachimontonko. Hirodora memiliki jangkauan serangan yang sangat jauh. Ini terbukti saat Guy menggunakan jutsu ini kepada Kisame, Naruto dan yang lainnya juga merasakan efek serangan ini. Padahal mereka berada di dalam jarak yang sangat jauh. Bayangkan saja, jika Guy menggunakan teknik ini saat perang, maka para musuhnya auto melayang terbang semuanya layaknya sebuah pohon yang terkena angin topan. Nomor 10, Jinton. Jinton adalah sebuah teknik Keke-tota, di mana terdapat 3 elemen gabungan di dalam jutsu ini. Jinton membentuk sebuah laser dan juga bisa berbentuk kotak. Apapun yang terkena Jinton pasti akan langsung musnah dan lenyap. Makanya Jinton bisa dibilang juga sebagai jutsu pemusnah massal. Namun sayangnya, Jinton juga menggunakan cakra yang sangat banyak, sehingga penggunanya seperti Mu dan Onoki memiliki batasan dalam menggunakan Jinton. Nomor 9, Hiraishin no Jutsu. Hiraishin no Jutsu adalah sebuah jutsu teleportasi yang diciptakan oleh Tobirama Senju, lalu dikembangkan oleh Minato Namikaze. Nah, jutsu ini walau terlihat simpel karena fungsinya hanya untuk berpindah tempat saja, ternyata di tangan Minato jutsu ini malah menjadi jutsu pemusnah massal. Jutsu ini sukses membuat Minato mengakhiri perang dunia shinobi ketiga dengan mengalahkan 1000 ninja Iwagakure dengan sendirian saja. Minato menggunakan ribuan kunai yang dilempar ke wilayah musuh. Lalu dia akan berpindah sesukanya sambil menyerang musuhnya secara cepat. Mimin aja yang membayangkan jutsu yang biasa disebut dengan Rasen Senko ini jadi pusing. Hebat juga ya Minato, dalam berpindah tempat sangat cepat, dia masih bisa menyerang 1000 musuhnya tanpa pusing sedikit pun. Nomor 8, Yoton Rasengan Shuriken. Jutsu ini merupakan salah satu perkembangan dari Rasengan. Dalam animenya, Rasengan Shuriken Naruto dapat dikombinasikan dengan cakra atau jutsu lainnya sehingga memiliki daya hancur yang kuat dan luar biasa. Contohnya saja adalah ketika Rasengan Shuriken Naruto dikombinasikan dengan cakra milik Son Goku Biju ekor 4, sehingga menjadi Yoton Rasengan Shuriken yang bahkan dapat menumbangkan pohon Senju. Coba bayangkan saja, jika jutsu itu mengenai sebuah desa ninja, maka akan terjadi kerusakan yang amat luar biasa dan mungkin bisa menghancurkan desa Konoha sama seperti Senra Tensei-nya Pain. Nomor 7, Tengai Sensei. Ini adalah merupakan jutsu khusus yang hanya dimiliki oleh Madara Uchiha. Jutsu ini memanggil meteorit besar dan menjatuhkannya ke bumi. Sedangkan untuk menggunakan teknik dari jutsu ini cukup rumit karena memerlukan 3 segel secara bersamaan. Madara saja melakukan segel tersebut dibantu dengan Susanoo miliknya. Jutsu ini digunakan sekaligus dijatuhkan oleh Madara kepada para aliansi shinobi divisi keempat, kemudian sempat ditahan oleh Onoki bersama Gaara. Namun meteorit kedua muncul
dan menumpuki meteor pertama sehingga Onoki maupun Gaara tidak lagi mampu menahannya. Nomor 6. Shio Deidara atau Shizero. Deidara adalah seorang raja peledak dari desa Iwagakure. Dia menjadi anggota Akatsuki di mana dia dengan sesuka hatinya bisa berkarya dengan ledakannya ini. Deidara memiliki macam jenis dari bom ledakannya, mulai dari ledakan kecil sampai yang bisa untuk membom satu negara sekalipun. Bakuton atau jutsu terkuat milik Deidara ialah C0, di mana ia menggunakan tubuhnya sendiri sebagai sebuah bom bunuh diri. C0 ini mempunyai radius ledakan sampai 10 km jauhnya. Ledakan ini sangat dahsyat. Bahkan manda ular terkuat Orochimaru langsung mati terkena ledakan ini. Makanya mungkin C0 milik Deidara ini mirip dengan bom atom yang ada di dunia nyata dan sangat layak disebut sebagai jutsu pemusnah massal. Nomor 5. Mukoton Sensu Senju. Ini adalah jutsu spesial milik Hashirama Senju yang mampu mengubah elemen kayu menjadi berbagai macam bentuk. Mukoton Sensu Senju ini merupakan jutsu elemen kayu yang berbentuk patung Buddha dengan di belakangnya terdapat 1000 tangan lebih. Patung ini berukuran sangat besar, bahkan lebih besar daripada Perfect Susanoo milik Madara Uchiha. Dengan jutsu ini, Hashirama mampu mengalahkan Madara yang sudah menggunakan Kyuubi yang dilapisi oleh Susanoo. Nomor 4. Tensengan. Tensengan adalah mata milik Hamura dan Toneri Otsutsuki. Mata ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Terbukti, Toneri hampir menghancurkan bumi dengan mata ini. Dengan Tensengan ini, Toneri bisa menggerakkan bulan untuk menghantam bumi dan membuatnya menjadi hancur dan bertabrakan. Toneri dengan kekuatan dalam mode Tensengan bahkan juga bisa membelah bulan dengan sebuah jutsu yang mirip dengan sinar laser. Jadi wajar saja bila Tensengan ini disebut sebagai mata pemusnah massal, selain mata Renegan yang pernah menghancurkan Konoha. Nomor 3. Shinra Tensei. Shinra Tensei adalah jutsu milik pengguna Renegan, di mana jutsu ini akan mengeluarkan daya tolak yang sangat luar biasa. Pain, sang ketua Akatsuki, menggunakan teknik ini untuk membuat desa Konoha hancur berkeping-keping tanpa tersisa sedikit pun. Dan ini mungkin adalah salah satu jutsu pemusnah massal yang pernah diperlihatkan untuk menghancurkan satu desa besar sekaligus. Nomor 2. Bijudama. Bijudama merupakan sebuah kumpulan padat yang terbentuk dari gabungan antara cakra biru dan cakra merah dengan perbandingan 8:2. Bijudama memiliki daya ledak yang sangat luar biasa. Tembakan Bijudama ini mampu meratakan gunung tanpa berbekas sedikitpun. Bijudama dibuat oleh para biju dari mulutnya, kemudian ditembakkan ke arah lawannya. Namun ketika monster ini dapat dikendalikan oleh yang orang disebut sebagai Jinchuriki, maka dengan teknik tertentu akan mampu menguasai Bijudama juga. Seperti halnya dengan Naruto yang merupakan Jinchuriki Kyuubi serta Killer Bee yang merupakan Jinchuriki dari Hachibi. Mereka berdua mampu menguasai Bijudama dalam mode biju, bahkan dalam wujud manusia pula. Nomor 1. Mugen Tsukiyomi. Mugen Tsukiyomi merupakan salah satu teknik genjutsu terkuat dalam dunia Naruto yang mampu membawa alam bawah sadar seseorang ke dalam dunia mimpi tanpa batas. Teknik ini memanfaatkan bulan sebagai objek dari jutsu ini, yang merupakan sebagai mata ketiga dari Madara dan Kaguya yang berupa Rene Sharingan. Pancaran sinar dari Mugen Tsukiyomi ini sangat luar biasa. Tidak ada seorang pun yang berhasil lolos dari pancaran sinar ini. Bahkan pancaran ini dapat menembus benda hingga tidak ada bayangan sedikit pun. Namun Sasuke mampu melindungi Naruto, Sakura, dan Kakashi dengan armor Susanoo miliknya yang tidak mampu ditembus oleh cahaya apapun.